Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa billahi minallahi wa alallahi wa billahi walhamdulillahi wa syukrillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang dihormati dan dimuliakan pengurus DKM serta pengurus MUI, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah zuhur Masjid Al-Jabar, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat dan iradatnya, kuasa dan keresanya pada saat ini kita bisa bermuajaah di Haflah Mukarramah wal Mubarakah Masjid Al-Jabar ini, bisa bersilaturahim. Semoga pada saat ini Allah turunkan kepada kita semua rahmat dan pertolongannya serta keberkahannya. Pada saat ini kepada orang yang sedang ada dalam kesulitan, semoga Allah datangkan kemudahan. Siapa saja yang kurang sehat atau yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Siapa yang sedang sedih dan galau, semoga Allah tenangkan dan bahagiakan. Tukang dagang nu dihareup anu tos salat duhur, mudah-mudahan dagang sing payu. Anu teu acan salat duhur, maka geus sing enggal salat duhur. Geus salat terus sing payu. Bapak Ibu, marilah kita segarkan di zuhur ini rohaniah kita. Marilah kita segarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmah kuliah zuhur ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita gelar ke dunia ini sudah tentu bukan keinginan kita. Seorang ibu atau kita tidak pernah berpesan untuk kita mempunyai wajah seperti ini. Kita tidak pernah berpesan kepada Allah untuk supaya saya punya namanya ini. Gelar kita ke alam dunia ini adalah semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gelar ke dunia ini bukan hanya dikasih wujud, tapi kita dikasih kehidupan, dikasih hidup dikasih. Kita gelar ke dunia ini bukan hanya sendirian, tetapi masih banyak makhluk-makhluk yang Allah yang ciptakan bersama kita. Jumlah manusia sekarang di dunia ini paling hanya 18 miliar. Tapi makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan Allah bersama kita di dunia ini sangat banyak sekali. Ada hewan-hewan di daratan, ada ikan-ikan di lautan, ada burung di angkasa, nyamuk saja jumlahnya mungkin itu sangat triliunan. Itulah makhluk-makhluk Allah bersama kita yang nyata. Belum lagi makhluk Allah yang diciptakan yang gaib. Ada malaikat, ada iblis, ada setan, ada jin dan lain sebagainya. Begitu lebih banyak jumlahnya daripada jumlah manusia. Tetapi dengan sebanyak makhluk di bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia yang terbaik diciptakan dengan kesempurnaannya itu adalah manusia. Walaqad karamna bani Adam, bahwa di antara seluruh makhluk yang diciptakan, tiada yang paling mulia diciptakan Allah daripada para malaikat, daripada setan, daripada jin, daripada makhluk-makhluk lainnya sebesar apapun, walaupun gajah sangat besar, tapi yang dimuliakan adalah manusia. Oleh karena itu tugas kita sebagai hamba Allah adalah memuliakan
memunculkan kemuliaan kita sebagai manusia di atas makhluk-makhluk yang lain. Kalau pekerjaan hewan dilaksanakan oleh manusia, manusia akan hilang kemuliaan. Dengan apa, Kiai, kita dimuliakan oleh Allah? Salah satunya adalah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kita diberi akal, diberi natik, aklun. Bapak Gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil, membangun masjid yang megah ini dengan apa, Pak? Dengan akal yang sehat. Hasil teknologi sekarang begitu canggih adalah hasil akal manusia. Sedangkan Allah yang memberi akal supaya manusia memunculkan kemuliaannya. Tapi dari hasil apa pemikiran manusia, ilmu-ilmu yang didapatkan oleh manusia, hasil rekayasa pemikiran manusia, sudah seharusnya membuat manusia menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengingkarinya ataupun meragukannya. Mungkin suatu saat masjid ini akan menjadi tua, akan menjadi museum. Tapi matahari yang diciptakan Allah dari mulai Nabi Adam sampai sekarang tetap masih ada. Itulah kuasa dan karsa Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akal kita bisa meragukan Allah? Bagaimana akal kita bisa tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya akal kita hanya tunduk kepada hukum Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diciptakan kita, tujuan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Manusia diciptakan dan jin itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Pak Ustadz agar akal ini mengikuti hukum-hukum Allah? Sebab akal ini, apabila akal ini tidak terwarnai oleh ayat-ayat Allah, tidak terwarnai oleh nurullah, tidak terwarnai oleh nuruniyah, tidak terwarnai oleh ilmu-ilmunya Allah, akal ini akan sakit, bahkan akan menjadi gelap. Kalau orang kurang akal, apa namanya, Bu? Idiot. Kalau orang hilang akal, apa namanya, Pak? Orang gila. Tapi karena akalnya yang sempurna, sehingga Islam ini disyaratkan bagi orang-orang yang akalnya sehat. Akalnya sehat akan menerima iman, akan menerima Islam seutuhnya, akan menggunakan akalnya untuk memunculkan kemuliaan sebagaimana manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Pak Kiai kalau seandainya akal saya supaya dekat dengan Allah, mengikuti hukum Allah dan menjadi alat untuk beribadah kepada Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bimujasalatil ulama wastima'il hukama wa khalitul kubara." Akal kita, Rasulullah menyuruh untuk disekolahkan. Alaikum bimujasalatil ulama, hendaklah kalian duduk bersama ulama. Wastima'il kalamil hukama, dengarkanlah pendapat para hukama. Wa khalitul kubara, dan berdugaulah dengan ulama-ulama yang besar. Sebab akal ini apabila tidak terwarnai oleh ilmu-ilmunya para ulama, maka akal ini akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Ketika hawa nafsu menguasai manusia, maka tunggulah kerusakan, tunggulah kehinaan, tunggulah kecelakaan dunia sampai kepada akhirat. Sehingga kita butuh bergaul dengan para ulama. Siapakah para ulama? Ulama itu adalah orang-orang yang mengerti hukum-hukum Allah, yang menjadi penerus bagi para nabi, yang memberitahukan arah jalan kepada keselamatan, arah jalan kepada kenikmatan, arah jalan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dari mulai rukun salat dan mulai bangun sampai tidur kembali, bagaimana supaya caranya kita berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapakah hukama? Hukama yang mendeteksi tingkah laku, merubah karakter manusia. Hukama itu adalah ilmunya ada tambahan, yaitu ditambah dengan ma'rifatullah, sehingga karakter seseorang menjadi terbaca. Bagaimana merubah karakter seseorang? Karena merubah karakter itu susah. Hukama bertitisan kepada akhlak. Walaupun setinggi apa ilmunya, dengan satu akhlaknya bisa hancur seorang manusia. Maka ketika seorang berilmu, yang pertama harus dimunculkan dari ilmu itu adalah akhlak.
Ilmu apapun sebisanya kita, semampunya kita. Kitab dan banyak. Tetapi ketika akhlak dimunculkan di masyarakat satu kenodaan kemaksiatan, maka justru akan menghancurkan itu sendiri. Lantas siapakah kubaro? Ulama kubaro ini adalah ulama-ulama besar yang sangat dekat dengan Allah. Ulama-ulama kubaro ini lirikannya lebih bermakna daripada ucapannya. Kalau ketemu seorang ulama yang lirikannya menggetarkan hati kita, apalagi kepada ucapannya, maka bergaulah seperti itu. Maka kelamaan ilmu-ilmu para ulama akan masuk, maka terwarnai akal kita oleh ilmu-ilmunya para ulama, maka tunduklah akal kepada ayat-ayat Allah, maka akan kebahagiaan akan terbuka bagi kita di dunia dan di akhirat. Ada seorang berilmu tinggi di dalam sains, tetapi karena hawa nafsunya dia bisa mencuri rekening daripada orang lain. Ada satu orang yang punya strategi, ilmuannya banyak, tapi dipakai untuk menghancurkan satu bangsa, untuk membuat dua suku untuk bertengkar. Itulah karena ilmu tidak terwarnai oleh rahmat pitulungnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menjadi manusia yang mulia? Manusia mulia itu Allah diberikan alatnya, yaitu apa? Hati. Rasulullah bersabda ala bil jasadi wahyal alqab, bahwa di dalam hati itu ada yang disebut mudghah. Mudghah yaitu segumpal darah. Wa idza fasadat quluh wa idza saluhat quluh. Bahwa di dalam hati manusia itu Allah menyimpan hati. Segumpal darah itu apabila segumpal darah itu baik seluruhnya. Apabila itu buruk, maka buruk seluruhnya. Hati adalah bukan raja anggota batin yang ada di dalam diri manusia yang bisa mengendalikan seluruhnya. Hati itu merupakan terminal transendental, tempat berkomunikasi dengan Allah. Jangan coba-coba kita memasukkan ke dalam hati kecuali keyakinan kepada Allah. Ketua orang yang punya keyakinan kepada Allah akan munculkan Allah ke dalam hatinya ketenangan. Bagaimana supaya yakin kepada Allah? Allah memberikan mata untuk melihat ciptaannya. Allah memberikan telinga untuk mendengarkan suara-suara yang diciptakannya. Allah memberikan ilat lidah untuk merasakan kenikmatan-kenikmatan rasa-rasa di dunia ini supaya manusia beriman kepada Allah. Bagaimana dengan panca indera yang kita pakaikan tiap hari tiap malam menyaksikan keagungan Allah tanpa menghasilkan keyakinan kepada hati kita? Rasulullah bersabda, innalillahi awani, bahwa bumbu Allah itu ada wadah-wadah. Wadah-wadah itu adalah adalah alqab, yaitu hati. Hati yang bagaimana yang dekat dengan Allah? Marikun waspan wasolbun, kata Rasulullah. Hati yang dekat kepada Allah itu adalah hati yang lembut, hati yang jernih, hati yang bening. Bagaimana pakai hati yang lembut? Hati yang lembut, kata Rasulullah, yang di hatinya ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Sehingga seseorang akan hati-hati menggunakan lidahnya, menggunakan pandangannya, menggerakkan perbuatannya. Karena ada rasa khasyah, ada ketundukan. Sehingga orang menjadi tawadu, sehingga orang menjadi tunduk, menjadi tuhu kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimplementasikannya dengan akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah. Hati yang jernih adalah hati yang penuh rahman dan rahim. Hati yang penuh kasih sayang. Jangan coba-coba dalam hati dimasukkan kedengkian, dimasukkan kebencian, dimasukkan kezaliman. Sebab apabila di hati dimasukkan hal-hal demikian, maka rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa akan tertutup. Karena yang menutup ijabah atau rahmat pertolongan Allah itu adalah dosa-dosa yang menutupi hati kita. Kata Rasulullah, nukitat fi qalbihi nuktah. Apabila seseorang melakukan satu maksiat, nukitat fi qalbihi nukmah, di hatinya ada setitik hitam. Berdosa lagi, hitam lagi, berdosa lagi, hitam lagi. Kalau sudah hatinya hitam, tertutup dari nilai-nilai nurullah, dari nilai-nilai nur Quran, dari nilai-nilai nurun niyah. Ketika tertutup, maka tertutuplah pintu rahmat Allah. Maka seluruhnya akan dikuasai oleh hawa nafsu. Gurisan yang berjalan di sini bukan gurisan-gurisan malaikat yang menggosok hatinya, tetapi gosokan-gosokan gurisan-gurisan daripada setan, sehingga menghasilkan penuh rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup. Bagaimana seorang mukmin bisa takut dan khawatir sementara rambutnya saja diciptakan oleh Allah?
Sementara telinga saja diciptakan oleh Allah, sementara mata saja diciptakan oleh Allah. Wujud kita seluruh lahir batin itu adalah kepunyaan Allah. Ketika bersandar kepada Sang Maha Kuasa, maka timbullah ketenangan. Satu saja kita bertobat, ada cahaya kecil di dalam hati, maka tobros rahmat pertolongan Allah. Datanglah rasa kerumasaan sebagai manusia, maka tenanglah. Kenapa demikian? Karena perjalanan kita masih panjang. Kita baru alam rahim, alam dunia, belum alam kubur, alam ba'as, alam mahsyar, dan sampai kepada alam akhirat. Perjalanan alam ini adalah tergantung di dunia. Ad-dunya majra'atul akhirah. Ketika di dunianya tamat merasa tenang dengan Allah, maka akan ditenangkan ketika meninggalnya, akan ditenangkan kepada alam siratnya, akan ditenangkan. Ketika di dunia ini merasakan kenikmatan dari Allah, maka akan dinikmatkan ketika meninggalnya, akan dinikmatkan kepada sholatnya, akan dinikmatkan kepada zikirnya, akan dinikmatkan ketika dia bersujud kepada Allah, maka akan dimudahkan dia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati ini untuk berkata Allah untuk ketenangan. Islam masuk kepada akal untuk kebahagiaan. Islam masuk ke dalam rasa adalah untuk kenikmatan. Inilah alat yang ketiga dari Allah untuk memunculkan ke manusia, adalah disebut sirun, yaitu rasa. Rasa ini adalah isinya adalah kudrat dan iradat Allah. Sebab kita merasa bisa karena adanya rasa. Ketika rasa diirodatkan oleh rasa kita tidak bisa menahan. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan sampai ke sini. Walaupun ada yang kuasa, ketika tidak ada irodatillah, ada karsa Allah di dalam hati kita. Sehingga pada saat ini kita bersilaturahim, itu karena kudrat dan iradat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sir di dalam manusia. Kenapa di antara wanita yang banyak hanya memilih yang ini? Kenapa di antara warna A, B, dan C kita memilih warna ini? Karena ini adalah sir. Maka sir ini harus dipengaruhi oleh rahmat Allah, yaitu dengan kesucian, kebersihan, dan rahman. Maka simpanlah rasa rahman dan rahim di dalam hidup ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir dan batin, dunia akhirat. Semoga kuliah zuhur ini membawa berkah dan kemanfaatan bagi kita semua, dan semoga kita semua dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kafi, ya wafi, ya syafi, ya mu'afi, ya mujibah da'wati, ya hadiya yasal mustagisina, ya nur samawati wal ar, ya jabbarus samawati wal ar, ya imahadas samawati wal ar, ya qayamas samawati wal ar, ya sarihal mustasrihin, wa muntahal abidin, wal muparriz anil makrubin, wal murawih anil majmumin, wa mujibah du'ain tarina, wa ya kasifal kurbi, wa ya ilahal alamin, wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati minallahi ta'ala wa huwas samiul alim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.